pagi anak-anak kelas 9. Bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan sebelum kita mulai pelajaran, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah kebaikan-Mu hari ini sehingga kami bisa mengikuti pelajaran agama Kristen pada pagi hari ini. Kiranya Kau yang akan memimpin Tuhan pelajaran ini dari awal sampai akhir. Kau yang akan taruh hikmat maupun kecakapan dalam diri kami untuk dapat menangkap pelajaran dengan maksimal dan menyampaikan pelajaran dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum anak-anak memulai pelajaran, siapkan dulu buku catatan dan juga Alkitab, karena ada hal-hal yang perlu anak-anak catat yang tidak ada di buku paket. Dan kita juga akan membuka beberapa ayat. Hari ini kita masih membahas mengenai gereja sebagai umat Allah yang baru, di mana di dalam bab ini ada subbab yaitu tantangan gereja perdana dan pergumulan. Namun sebelum itu kita mau review materi dulu. Review materi tentang materi yang kita bahas kemarin yaitu mengenai gereja dan gedung gereja. Yang pertama, anak-anak masih ingat kisahnya di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-47 kan, di mana para murid-murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus dan dari situlah terbentuk gereja perdana. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa gereja mula-mula itu terbentuk bukan dari gedungnya tetapi dari orang-orangnya, dari sekumpulan orang-orang yang percaya. Kemudian di gereja perdana itu Allah memperbarui janjinya, karena Tauratnya disalahgunakan pada masa perjanjian lama dan di masa karena di masa perjanjian lama hukum-hukum Tuhan seringkali dilupakan. Tetapi di perjanjian baru, hukum-hukum Tuhan yang ditulis seringkali disalahgunakan. Jadi, Allah ingin memperbarui melalui hukum kasih, di mana hukum-hukum Allah itu ditanam di dalam hati kita masing-masing melalui Roh Kudus-Nya. Gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri dan sebagai alat untuk menghakimi orang lain. Jadi ini sedikit review mengenai materi yang kemarin Ibu sampaikan. Kita lanjut membahas mengenai tantangan gereja perdana. Jadi perjalanan gereja yang awal itu tidak mudah. Tantangan yang dihadapi sangat beragam dan kompleks. Roh Kudus memang menyertai gereja, tetapi sisi kemanusiaan jemaat sedikit banyak juga ikut terpengaruh. Apa-apa saja sih tantangannya? Yang pertama, ada ajaran-ajaran sesat yang masuk. Ajaran-ajaran itu menyusup di dalam gereja, di mana ada yang mau mempersembahkan kurban pada patung kaisar. Ada ajaran yang mengajarkan tentang nubuatan-nubuatan yang palsu, ajaran-ajaran palsu, gnostik, dan lain-lain. Kemudian tantangan yang kedua yaitu adalah penolakan sekitar. Namanya juga perdana, pasti awal-awal gereja mengalami penolakan dari agama-agama yang berasal dari tradisi masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, tantangan yang paling berat yaitu tantangan politis, di mana gereja menghadapi tantangan secara politis dari pemerintah Romawi karena menolak memberikan kemenyan pada patung kaisar, sehingga gereja itu dianggap sebagai pembangkang dan tidak setia kepada kaisar. Akibatnya, banyak orang percaya yang mati dibunuh. Misalnya, Ignatius dari Antiokhia, Polikarpus dari Smyrna, dianiaya di bawah pemerintahan Kaisar dan Justinus. Anak-anak bisa belajar dari materi kelas 8 ya, tentang martir-martir. Itu juga ditulis di situ. Pada bulan Juli tahun 64, di Roma terjadi kebakaran hebat selama 9 hari.
Penyebab kebakaran itu adalah Nero Claudius Drusus Germanicus atau yang dikenal sebagai Kaisar Nero. Tetapi ia menghasut orang-orang Roma agar menyalahkan orang Kristen. Pada saat itu kekristenan masih baru berkembang dan dianggap sebagai sekte atau aliran sesat. Maka orang-orang Kristen dihukum mati secara kejam. Ada yang diadu dengan singa, ada yang dijadikan obor hidup untuk menerangi arena pertandingan gladiator di malam hari. Kalau dibayangkan begitu mengerikan ya penyiksaannya pada saat itu. Perjuangan orang-orang Kristen sangat luar biasa untuk mempertahankan kepercayaannya. Jadi pada zaman ini kita wajib bersyukur karena kita tidak perlu melewati masa-masa yang terlalu sulit itu. Yang perlu kita lakukan apa? Hanya kita harus lebih konsisten mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa dan pujian, baca Alkitab seperti itu. Luar biasanya, meskipun menghadapi tantangan yang berat, pada saat itu gereja justru semakin bertumbuh dan berkembang pesat. Ini menjadi bukti bahwa Allah melalui Roh Kudus-Nya senantiasa memelihara kehidupan gerejanya. Jadi, gereja yang tetap bertumbuh secara pesat, bahkan semakin dibabat, semakin merambat, itu semua tidak lepas dari peran Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan keteguhan hati untuk senantiasa mempertahankan kepercayaannya, bahkan meningkatkan imannya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita akan masuk pada pergumulan gereja bercermin dari kehidupan jemaat yang pertama. Yang pertama, anak-anak bisa buka di buku paket halaman 6 sampai yang ke-9 ya, mengenai pergumulan gereja bercermin dari kehidupan jemaat yang pertama. Yang pertama yaitu gereja yang terbuka. Dalam Kisah Para Rasul 2 digambarkan bahwa gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Walaupun pada awalnya murid-murid Yesus hanya terdiri dari orang-orang Yahudi, gereja perdana sudah terdiri dari orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Kalau anak-anak baca di Kisah Para Rasul 2, jemaat di gereja yang perdana itu bukan hanya berasal dari orang-orang Yahudi, tapi juga berasal dari orang-orang di luar Yahudi yang bergabung. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa gereja mulai terbuka. Kemudian yang kedua, selain itu gereja perdana juga terbuka bagi kepemimpinan perempuan. Contohnya, seperti Lydia dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan 40, Priscilla, Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan 18, juga Eunias dalam Roma 16 ayat yang ke-7. Jadi keterbukaan gereja yang pertama yaitu gereja mau menerima orang-orang selain Yahudi. Yang kedua, gereja mulai terbuka terhadap kepemimpinan yang melibatkan perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki saja atau patriarkal, tetapi perempuan juga diberi kesempatan untuk dapat memimpin. Yang ketiga, gereja juga menerima orang cacat yang tidak sempurna untuk menjadi anggotanya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 27-40, anak-anak bisa baca di situ kisahnya seperti apa. Dikisahkan bahwa Filipus membaptis seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida adalah laki-laki yang dikebiri. Dalam aturan Yahudi, orang yang dikebiri dilarang masuk ke bait suci dan mempersembahkan korban. Tetapi luar biasanya, pada saat terbentuknya gereja perdana setelah pencurahan Roh Kudus ini, gereja mau menerima orang-orang yang tidak sempurna, contohnya seperti sida-sida ini. Nah, ini adalah gambar dari Filipus ya anak-anak. Jadi sida-sida itu adalah seseorang yang mengabdikan dirinya kepada kaisar, dan untuk kepentingan kaisar supaya dia tidak selingkuh dengan permaisuri, maka dia dikebiri. Jadi sampai seperti itu
pada zaman kerajaan. Bagaimanapun, kalau berlandaskan dengan hukum kasih, sida-sida ini juga manusia, jadi tidak sepantasnya mereka dibeda-bedakan dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam bait suci. Jadi bersyukur sekali ketika gereja sudah terbuka, mereka mau menerima semua orang yang ingin datang kepada Yesus. Pertanyaannya, bagaimana dengan gereja masa kini? Banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok suku tertentu karena strategi penginjilan misionaris Barat di Indonesia. Menurut mereka, gereja-gereja akan lebih mudah berkembang apabila menggunakan bahasa yang sama dan mengenal budaya yang sama. Memang benar. Pada zaman dulu ketika Kristen awal masuk ke Indonesia, para misionaris itu menggunakan cara kedaerahan. Karena berdasarkan pandangan mereka, kekristenan akan lebih mudah berkembang apabila menggunakan bahasa dan budaya yang sama. Itu memang benar. Tapi sayangnya dampak negatifnya kadang-kadang tercipta eksklusivisme kesukuan di gereja-gereja tersebut. Hal tersebut tentu berbeda dengan gereja perdana yang terbentuk di Yerusalem. Kelompok seperti itu jelas berbeda dengan cita-cita Tuhan Yesus sebagai komunitas yang terbuka. Jadi jangan sampai apabila kita memang bergereja di suatu tempat yang kedaerahan, jangan sampai kita merasa eksklusif. Tidak ada yang salah dengan gereja yang kedaerahan. Karena dari situ gereja juga berusaha memelihara budaya yang ada, dan itu adalah hal yang positif. Tapi jangan sampai dari situ kita menjadi merasa eksklusif atau paling benar atau paling baik sendiri. Karena pada dasarnya semua gereja itu sama-sama pokok anggurnya adalah Yesus. Jadi tidak ada yang lebih baik. Semuanya sama seperti itu. Kemudian yang kedua, pemahaman tentang ajaran yang benar. Selain eksklusivisme kesukuan, mungkin ada gereja-gereja tertentu yang menganggap dirinya yang paling benar dan paling suci. Nah, ini juga berbahaya. Terlepas dari daerah atau kesukuan, jangan sampai kita menganggap diri kita paling rohani atau menganggap gereja kita yang paling rohani di antara gereja-gereja yang lain. Contohnya, seperti di daerah pegunungan Appalachia di Amerika Serikat, ada sekelompok orang Kristen yang percaya bahwa mereka dapat menguji iman dengan memegang ular-ular yang sangat berbisa. Nah, ini aneh ini. Kalau mereka digigit ular dan tidak mati, maka hal tersebut membuktikan bahwa mereka memiliki iman yang kuat dan benar. Hal tersebut didasarkan mereka pada Markus 16 ayat 17-18. Jadi kita mau buka Markus 16 ayat 17-18. Dasar apa yang digunakan oleh sekelompok orang Kristen yang salah kaprah ini? Kita membaca sama-sama ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini salah kaprah sekali kalau mengartikan ayat ini secara harfiah atau secara langsung. Seharusnya tidak seperti itu. Yang terjadi adalah mereka jadi mencobai Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Namun, kalau kita dengan sengaja memegang ular dan mengharapkan tetap selamat, bukankah kita sama dengan mencobai Tuhan? Kita dapat melihat hal serupa ketika Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun dalam Matius 4 ayat 6-7. Kita mau buka Matius 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis,
janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, seperti itu. Jadi selain kita itu memiliki iman yang luar biasa, kita yakin kita dilindungi oleh Tuhan Yesus, tapi kita itu juga diberi hikmat sama Tuhan untuk tidak berlaku sembarangan. Apabila kita berlaku sembarangan seperti yang dilakukan sama sekelompok orang di Apalachia tadi, yang terjadi kita justru mencobai Tuhan. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pandemi seperti ini, kita tentu percaya bahwa Tuhan itu pasti melindungi kita dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa darah Yesus mampu menutup bungkus kita dimanapun kita berada, tapi jangan sampai kita mencobai Tuhan dengan tidak menerapkan protokol kesehatan. Karena Tuhan juga memberi kita hikmat, memberi anak-anak hikmat untuk melindungi diri dari virus-virus di sekitar. Jadi harus berjalan beriringan antara iman dan juga hikmat, seperti itu. Dan yang ketiga, gereja gagal menjadi teladan. Mahatma Gandhi, seorang tokoh kemerdekaan India, sering membaca Alkitab, khususnya Injil Matius. Ia sangat tertarik oleh ajaran-ajaran Yesus yang terdapat dalam khotbah di bukit. Ia ingin sekali mengenal Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab. Pada masa mudanya di tahun 1920-an, Gandhi tinggal dan bekerja di Afrika Selatan. Saat itu pemerintah Afrika Selatan mempraktikkan politik apartheid yang membeda-bedakan orang berdasarkan warna kulitnya. Orang kulit berwarna gelap seperti orang-orang Afrika, keturunan India, Melayu, dan lain-lain dilarang bergaul dengan orang kulit putih. Mereka dilarang memasuki gedung-gedung atau tempat-tempat yang khusus disediakan untuk orang-orang kulit putih. Mereka pun dilarang menikah dengan orang kulit putih. Orang yang berani melanggar aturan-aturan ini akan dihukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian suatu hari, Gandhi ini berkunjung ke gereja orang kulit putih di Cape Town, dan ternyata ia ditolak karena warna kulitnya. Karena kecewa, Gandhi langsung bilang, "I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ." Yang artinya, aku suka Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristusmu. Perkataan tersebut merupakan kritik yang sangat tajam bagi kita, orang Kristen yang terkadang gagal mencerminkan Yesus Kristus yang kita kenal dan kita sembah. Nah, jangan sampai kita gagal menjadi teladan dan membuat orang-orang yang ingin kenal Kristus, contohnya seperti Mahatma Gandhi ini, menjadi antipati, menjadi kecewa, kayak gitu. Sebagai orang-orang Kristen yang merupakan pengikut Kristus, harusnya kita juga mencerminkan Kristus dalam diri kita. Nah, ini adalah fotonya Mahatma Gandhi ketika sudah tua dan ketika masih muda. Yang keempat, yang terakhir, yaitu hidup saling berbagi. Orang-orang Kristen perdana tidak menganggap milik mereka hanya untuk mereka sendiri. Mereka membagikan apa yang mereka miliki, sehingga tidak ada seorang yang kekurangan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45, anak-anak bisa baca, cara hidup ini sangat menarik karena berbeda dengan gaya hidup sebagian orang yang materialistis, yaitu sangat mementingkan harta dan kekayaan. Orang materialistis selalu menilai orang lain dari apa yang dimiliki. Bagi orang Kristen perdana, gaya hidup itu didasarkan pada kecukupan dari apa yang mereka butuhkan, bukan yang mereka inginkan. Kita dapat mengingini banyak hal, namun mungkin diantaranya tidak kita butuhkan. Ini contohnya gereja perdana dan pelayanannya. Live simply, so others can simply live. Artinya, hiduplah sederhana, agar orang lain dapat sekedar hidup. Bila kita hidup secara berlebih-lebihan, maka akan ada banyak orang yang hidup berkekurangan. Tuhan mengajarkan
hidup dengan secukupnya. Seperti yang dijalani oleh orang-orang Kristen dari gereja perdana tentang cara berbagi dengan sesama. Jadi sampai di situ aja pertemuan kita hari ini mengenai tantangan gereja perdana dan pergumulan gereja bercermin dari kehidupan gereja perdana. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan sepanjang pelajaran hari ini. Kiranya Kau yang akan ingatkan kami senantiasa untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin memancarkan Kristus dalam diri kami, untuk senantiasa menjadi pribadi yang peduli dengan orang-orang sekitar dan tidak hanya mementingkan diri sendiri. Sertai kami, lindungi kami senantiasa dimanapun kami berada, untuk bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, hindarkan dari segala bentuk sakit, penyakit, maupun virus di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, tetap jaga kesehatan dan jalani terus protokol kesehatan, tingkatkan imun dan iman. Tuhan memberkati.